Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, Katiko izin memperkenalkan diri. Nama saya Deta Triana dengan NIM belakang 074. Di sini saya akan memaparkan studi kasus saya dalam program Amnesti Pajak Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2017 sesuai dengan ketentuan ulangan ujian tengah semester ekonomi politik. Jadi dalam materi presentasi pada hari ini, saya ada 4 poin, yaitu ada latar belakang, landasan hukum, mekanisme program, dan data hasil amnesti pajak. Sebelum melangkah lebih lanjut, di sini kita harus mengetahui dulu program amnesti itu apa ya. Jadi program amnesti pajak ini adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana pemerintah ini memberikan penghapusan sanksi ataupun administratif dan pengurangan atau penghapusan pajak terutang kepada wajib pajak dengan syarat mereka ini mengungkapkan dan juga membayar kewajiban pajak yang belum atau kurang dilaporkan secara sukarela. Jadi kayak secara mudahnya itu amnesti pajak ini kayak solusi dari pemerintah agar yang wajib pajak sebelumnya itu melaporkan atas aset apa yang mereka punya, yang mereka belum bayar, itu tuh mereka tidak dikenakan sanksi gitu. Jadi latar belakang terjadinya program amnesti pajak itu kan mulainya di 2018 ya, pada saat masa Joko Widodo, yaitu penerimaan pajak di Indonesia itu kan mengalami stagnasi yang cukup mengkhawatirkan, di mana sangat rendah di angka 10,8%. Menurut itu tuh laporan dari Kementerian Keuangan 2015 gitu, produk domestik brutonya itu kecil banget lah. Jauh di bawah standar negara berkembang yang idealnya itu seharusnya di atas 15% dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya itu Indonesia sangat tertinggal, misalnya kayak di Thailand. Thailand itu 16,5%, Malaysia itu 14,3%, Filipina 13,6%. Itu kan berbanding jomplang ya antara Indonesia dengan negara yang lain gitu. Terus juga penyebab utamanya rendahnya rasio pajak itu kan gara-gara tingginya ekonomi informal, banyak aset dan penghasilan tidak dilaporkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, lemahnya sistem pengawasan dan database pajak gitu. Karena terlalu banyak aset mereka atau yang tidak dilaporkan di Indonesia itu jadi nggak terdata di base data di Indonesia. Menurut laporan dari Global Finance Integrity atau GVE 2015, mereka tuh memperkirakan bahwa dana ilegal yang di luar dari Indonesia pada periode 2004 sampai 2013 itu mencapai kehilangannya lebih dari 1.400 triliun akibat aliran dana ilegal ke luar negeri. Hal ini tuh diperparah oleh keterbatasannya kemampuan otoritas pajak dalam mengakses informasi keuangan lintas batas, lemahnya sistem basis data wajib pajak, dan tingginya ekonomi informal di dalam negeri. Di tengah kebutuhan yang semakin besar pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia, itu kan pemerintah ini mencari solusi gitu untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek sekaligus memperbaiki struktur pajak jangka panjang. Makanya pemerintah ini mengeluarkan program ini.
Nah, solusinya itu kan, dengan adanya amnesti pajak ini. Jadi pemerintah juga mengeluarkan landasan hukumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, yang berisi sebuah kebijakan strategis untuk mendorong pengungkapan harta, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak secara nasional. Proses pelaksanaan amnesti pajak itu dibagi dalam 3 periode. Yang pertama itu ada periode dari 1 Juli sampai 30 September 2016, periode kedua itu dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2016, periode ketiga itu 1 Januari sampai 31 Maret 2017 gitu. Jadi semakin cepat bayar pajaknya di periode awal itu semakin potongannya lebih banyak dan kena sanksinya itu lebih dikit gitu. Jadi program ini tuh memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendeklarasikan harta mereka baik yang berada di dalam maupun di luar negeri dengan membayar sejumlah uang tebusan, ya ini yang di mekanisme program, jauh lebih kecil daripada sanksi pajak secara normal sebelum adanya amnesti pajak ini gitu. Besaran tarif uang tebusannya itu disesuaikan berdasarkan periode pendaftaran dan jenis deklarasi aset. Dengan tarif termurahnya itu sebesar 2% aja untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi aset pada periode awal. Pemerintah juga menetapkan intensif bagi mereka yang merepatriasi asetnya ke Indonesia, di mana aset tersebut diwajibkan diinvestasikan di instrumen dalam negeri minimal selama 3 tahun. Lalu program ini juga didukung oleh sosialisasi masif dan penyederhanaan administrasi untuk mempermudah partisipasi wajib pajak. Program amnesti pajak di Indonesia itu dinilai cukup berhasil meskipun dalam beberapa catatan penting. Menurut data resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, hingga program ini berakhir pada 31 Maret terdapat jumlah peserta sebanyak 956.793 wajib pajak dan total deklarasi harta sebanyak 4.855.6 triliun dan deklarasi dalam negeri itu sebanyak 3.676 triliun dan deklarasi luar negeri itu sebanyak 1.031 triliun, repatriasi dananya sebanyak 147 triliun dan uang tebusan sebanyak 135 triliun, target uang tebusan 165 triliun. Nah, ini tuh data berasal dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 ya. Dan juga uang tebusan ini berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara di tengah pelemahan ekonomi global. Menurut World Bank 2017, dibandingkan program amnesti di negara lain, program Indonesia adalah salah satu yang terbesar secara nominal dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa secara nominal program ini tuh merupakan salah satu program amnesti pajak tersukses di dunia setara dengan keberhasilan program serupa di Italia dan Afrika Selatan. Meskipun demikian, ada beberapa kritik terhadap efektivitas dari jangka panjang program ini karena sesuai dengan yang studi dilakukan oleh OECD tahun 2019 yang mengatakan bahwa
ketika amnesti pajak seperti ini itu perlu diikuti oleh reformasi administrasi perpajakan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya praktik penghindaran pajak di masa depan. Selain itu juga meskipun deklarasi harta sangat tinggi, tingkat realisasi repatriasi aset hanya sekitar 14% saja dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa banyak banget wajib pajak lebih memilih mendeklarasikan aset luar negeri mereka tanpa memindahkannya ke Indonesia. Walaupun ada tantangan itu, amnesti pajak pada tahun 2016 sampai 2017 itu tetap menjadi tonggak yang penting untuk sejarah perpajakan di Indonesia karena sekaligus menjadi pijakan bagi reformasi yang lebih lanjut di bidang transparansi pajak internasional seperti penerapan Automatic Exchange of Information atau AEOI yang mulai berlaku pada 2018. Jadi, kesimpulannya itu program amnesti pajak Indonesia tahun 2016 sampai 2017 merupakan terobosan besar dalam kebijakan fiskal di nasional. Dalam waktu 9 bulan, program ini tuh berhasil meningkatkan penerimaan negara sebesar 135 triliun dan memperbaiki basis data wajib pajak secara signifikan. Meskipun tidak sepenuhnya sempurna, program ini berhasil memperluas basis data perpajakan, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong persiapan menuju era transparansi global. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata, penyampaian lisan baik tulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.